Pria culun ini pun sudah menjadi gangster, guys. Dia pun menghadapi semua preman-preman itu tanpa bawa anggota. Dia pun sendirian menghajarnya karena dia menganggap preman-preman itu hanyalah butiran debu di matanya. Dia pun menghajar preman itu dengan bawa senjata, guys. Lalu dia pun menembaki seluruh preman-preman itu. Pria ini pun tidak lupa menghajar preman itu dengan slow motionnya, guys. Akhirnya dia pun langsung praktekannya. Slow motion pun berjalan dengan sangat baik. Lalu preman ini pun langsung dihantamnya ke arah mobil, sehingga mobil itu pun langsung pecah. Anggota preman itu pun sudah tidak berdaya lagi. Lalu pria ini pun berhadapan dengan ketuanya. Dia pun mengatakan, jika kamu mau hidup, coba kamu hubungi anggotamu lagi. Apakah dia mau ngangkat? Preman Sing ini pun langsung menelpon anggotanya. Dia pun sudah ketakutan, guys. Akhirnya dia pun langsung menelpon anggotanya itu, dan teleponnya pun masuk. Anggotanya pun sedang asik menonton bioskop yang sedang ditampilkan dirinya. Lalu dia pun tidak mau diganggu, guys. Dia pun langsung mematikan telepon dari ketuanya itu. Lalu ketuanya ini pun langsung bingung. Pria ini pun mengatakan kesempatan kedua, coba telepon lagi. Ternyata ini teleponnya adalah polisi, guys. Polisi itu pun ternyata sahabat lamanya yang pengkhianat itu. Lalu dia pun marah. Akhirnya dia pun tidak beri kesempatan lagi dan langsung menembaknya. Ketua preman itu pun seketika langsung pergi ke awan, guys. Polisi ini pun sangat marah karena semua anggotanya telah dihabisi oleh pria itu. Lalu dia pun memandangi fotonya. Ternyata itu adalah sahabatnya yang lama dulu. Dia pun sangat marah kepada pria itu, guys. Lalu dia pun langsung menyuruh semua anggotanya untuk mencari pria itu. Pria itu pun langsung berjalan dengan sangat gagahnya bersama anggota gangsternya. Polisi ini pun langsung menempelkan poster caleg, guys. Revisi dulu, guys, karena itu adalah bukan foto caleg, tapi foto pria itu. Mereka pun dicari oleh polisi. Pria ini pun dengan santainya bersama anggota gangsternya, tidak takut bahwasannya dicari. Pria ini pun malah asik meningkatkan skill tembaknya bersama anggota-anggotanya. Polisi ini pun langsung mendatangi rumah orang tua dari gangster itu. Orang tuanya pun tidak tahu apa-apa. Lalu dia pun melihat polisi itu merusak semua peralatan rumahnya. Polisi ini pun langsung turun dari mobilnya. Polisi botak ini pun sangat songong. Dia pun menyuruh anggotanya untuk memeriksa rumah itu. Lalu dia pun langsung mengatakan kepada ayahnya, "Di mana anakmu?" Akhirnya dia pun langsung diancam, guys, oleh polisi ini. Dan pria ini pun memang tidak tahu di mana anaknya berada. Akhirnya polisi ini pun langsung menghajar ayahnya itu jika dia tidak memberitahunya. Ibunya pun langsung datang untuk menghalangi polisi itu. Dia pun minta polisi itu untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi ibunya malah dicekik, guys. Akhirnya polisi ini pun menyuruh pasukannya untuk menemukan pria itu lagi. Tapi rumahnya kosong dan dia pun tidak menemukannya. Ayahnya pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya, guys. Lalu ibunya pun mengatakan, "Tolong jangan ganggu kami." Polisi ini pun marah kepada ibunya. Dia pun langsung banting ibunya itu, sehingga polisi ini pun langsung pergi. Ibunya pun menangis melihat kondisi ayahnya yang sudah tidak bergerak lagi, guys. Ikuti part selanjutnya ya. Tapi